Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat semuanya, bunda-bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita, yang masih memberi kesehatan kepada kita, yang masih memberi taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu, berkumpul, walaupun melalui virtual Zoom, tetapi tidak mengurangi rasa khusyuk kita, keseriusan kita untuk terus belajar, menggali ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wahai Tuhanku, tunjukilah akan daku kepada sebaik-baik perangai. Tak ada yang dapat menunjuk kepada sebaik-baiknya melainkan Engkau. Dan palingkanlah daripadaku keburukannya. Tidak ada yang dapat memalingkan daripadaku keburukannya kecuali Engkau. Tidak ada akal yang lebih baik seperti yang digunakan untuk berpikir. Tidak ada yang menjauhkan diri dari dosa seperti menahan diri dari hawa nafsu. Tidak ada perbuatan yang mulia seperti melaksanakan budi pekerti yang mulia. Barang siapa yang menyeru pada hidayah Allah, adalah ia akan mendapat pahala orang yang pun padangi pahala orang yang melakukannya. Barang siapa yang menyeru dan sesat, ia Kemana? Kayaknya Ustaznya keluar ya? Keluar.
Mungkin signalnya kurang bagus. Maaf, Oh, ini terputus. masuk lagi. Halo Bunda. Iya, Mangga kami. Ada pakai internetnya? Agak apa? Pola. Halo Bun. Halo Bunda. Ya, Kang. Maaf, internetnya udah bisa. Bentar lagi di ini dulu. Ya, Mangga. Malam ini kita akan membahas tentang arbaatun hurum. Mungkin sebagian udah pernah dengar istilah ini, atau mungkin juga ada yang belum. Nah, tetapi perlu disampaikan di sini, mungkin nanti ada hal-hal yang aneh atau mungkin yang asing atau belum atau baru-baru dengar atau nanti ada pertanyaan, ya mohon nanti diendapkan dulu aja ya. Ya, kalau ada sesuatu yang dianggap berbeda, ya diendapkan aja dulu sebagai bahan renungan, bahan pemikiran. Ya, baik, kita akan coba untuk membahas judul Arbaatun Hurum. Yang menjadi dasarnya adalah surat 9 ayat 36 sampai 37. Kemudian surat 5 ayat 1 dan 2. Dan surat 5 ayat 94 sampai 97. Ya, coba kita lihat sekarang surat 9 ayat 36. Ayatnya 36. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Ya, coba kita perhatikan kembali. Inna iddatasyuhuri indallahi, sesungguhnya bilangan, iddata itu bilangan, inna iddatasyuhuri, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, syuhur itu jamak ya,
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah isna asyara syahron. Isna asyara syahron adalah 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardo, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Minha di antara 12 bulan tersebut, arbaatun hurum. Ada yang disebut dengan arbaatun hurum. Nah, ini judulnya kita ambil dari ayat ini. Ada kata-kata arbaatun hurum. Jadi di antara 12 bulan itu ada arbaatun hurum. Diterjemahkan 4 bulan haram. 4 bulan haram. Dalika arbaatun hurum itu adinul qayyim, agama yang lurus. Jadi ini bukan urusan sepele ternyata arbaatun hurum ini, tetapi merupakan dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, dinul qayyim. Fala tadlimu, maka janganlah kamu berbuat zolim. Fihinna di dalam 4 bulan hurum itu. Di dalam arbaatun hurum. Jangan berbuat zolim. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah kemusyrikan itu semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasannya Allah, ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang bertakwa. Oke, kita garis bawahi arbaatun hurum. Dan arbaatun hurum itu adalah dinul qayyim. Ya, din yang lurus. Maka kita jangan berbuat zolim di dalam arbaatun hurum atau di dalam 4 bulan haram. Nah, sekarang kita harus jelaskan dulu pengertian arbaatun hurum. Nah, arbaatun hurum terdiri dari 2 kata. Arbaatun dan hurum. Arbaatun itu adalah bilangan. Wahidun 1. Isnaini 2. Salah satun 3, arbaatun 4. Ya, udah paham ya? Kalau sama anak-anak madrasah dilaguin tuh. Wahidun 1, isnaini 2, salah satun 3, arbaatun 4. Nah, arbaatun 4. Hurum itu bentuk jamak dari haram. Kalau haram, 1 haramnya. Kalau haram-haram, jadi hurum. Kitabun 1 kitab. Kalau kutubun banyak kitab. Jadi hurum bentuk jamak dari haram. Nah, pertanyaannya apa artinya haram? Haram itu artinya suci. Hurum atau haram itu artinya sesuatu yang harus diperhatikan. Haram juga artinya sesuatu yang berharga. Haram juga artinya tidak boleh dilanggar. Haram juga artinya penting. Haram juga bisa berarti dihormati atau dimuliakan. Nah, itu arti haram ya. Jadi haram atau haram artinya suci, sesuatu yang harus diperhatikan, berharga, tidak boleh dilanggar, penting, dihormati, dan dimuliakan. Ya, banyak artinya ya.
Berarti arba'atun hurum adalah 4 bulan suci yang harus dihormati, penting untuk diperhatikan, dan tidak boleh melakukan pelanggaran. Oke, sampai sini oke, Bu? Oke ya? Oke. Nah, mengapa haram artinya suci, harus dihormati, penting diperhatikan, dan tidak boleh melakukan pelanggaran. Terus apa yang haram? Haramnya bagi siapa? Gitu ya pertanyaan berikutnya. Nah, untuk mengetahui makna haram, mari kita lihat surat 6, 151. Surat 6, 151. Monggo. Halo, ada siapa? Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Ya, supaya kamu paham. Coba perhatikan ayatnya. Kul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Ya, katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan. Diharamkan. Diharamkan ya. Nih, jadi ini akan dibacakan apa-apa yang diharamkan. Nah, kata haram dalam pandangan umum itu selalu diartikan sebagai apa, Bu? Larangan. Larangan. Atau sesuatu yang dilarang. Kalau kita bilangnya haram, berarti dilarang gitu ya. Nah, kan gitu ya dalam pandangan umum. Tetapi bagaimana definisi haram menurut Quran? Nah, ayat ini memberikan contoh. Marilah ku bacakan apa yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan itu? 1, jangan mempersekutukan sesuatu pun dengan dia. Jangan mempersekutukan Allah. 1. Yang kedua, berbuat baik terhadap kedua orang ibu bapak. 3, jangan kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Yang keempat, jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik nampak maupun tersembunyi. 5, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab. Coba bayangkan kalau haram itu artinya dilarang. Ya, kalau artinya dilarang. Apa yang dilarang? 1, dilarang jangan mempersekutukan Allah. Jadi apa? Kalau dilarang jangan musyrik, jadi apa? Persekutukan. Oh, harus taat ya. Persekutukan jadi Ustaz. Ya kan jadi sebaliknya kan? Harus taat. Bukan. Kan kalau haram artinya dilarang. Diharamkan, dilarang. Kalau haram artinya dilarang. Dilarang jangan mempersekutukan Allah. Lah, Iya. kok dilarang jangan ya?
Nah, berarti disuruh mempersekutukan dong jadinya. Kalau haram artinya dilarang. Coba poin yang 2. Dilarang berbuat baik terhadap orang tua. Lah, kalau haram artinya dilarang. Jadi nyambung nggak, Bu? Nggak nyambung. Ya, nah kalau kita perhatikan, ya ayat barusan itu kan ada 5 poin yang diharamkan. Oke? Ada 5 poin yang diharamkan. Poin 1, 3, 4, dan 5 adalah berupa larangan. Bunyinya janganlah. Janganlah berarti dilarang ya. Sedangkan poin kedua, bunyi kalimatnya perintah berbuat baiklah. Ya, padahal dua-duanya diharamkan kan? Poin 1, 3, 4, dan 5 bunyinya dilarang, jangan. Poin 2, ya, itu bunyinya perintah berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, jika kita melihat poin 1 sampai 5, di dalamnya ada larangan, ada perintah. Oke, sampai sini oke ya? Nah, berarti diharamkan artinya apa, Bu? Ya, 1 sampai 5 itu ada yang dilarang, ada yang diperintah. Berarti itu menunjukkan ajaran suci penting, ya, harus diperhatikan, tidak boleh dilanggar. Ya, berarti haram, ya, berarti arti haram gitu ya. Karena di dalamnya ada larangan, juga ada perintah. Sehingga kalimat haram itu berarti suci, apa tadi? Suci, Berharga. terus harus dihormati, penting diperhatikan, tidak boleh dilanggar. Nah, kalimat marilah kubacakan apa yang diharamkan, berarti maknanya apa? Diharamkan itu berarti disucikan, dianggap penting, harus diperhatikan, tidak boleh dilanggar. Isinya ada larangan, ada perintah. Ya, isi haram itu ada larangan, ada perintah. Nah, kita diperintahkan untuk memperhatikan, jangan melakukan pelanggaran. Ya, berbuat baik kepada ibu bapak haram apa enggak? Harus. Halo? Ya, harus berbuat baik. Kalau haram Iya, berarti berbuat baik kepada ibu bapak diharamkan apa tidak? diharamkan. Diharamkan. Nah, diharamkan artinya penting diperhatikan, jangan dilanggar, gitu ya? Itu bisa dipahami ya? Coba ulang lagi kalimatnya. Marilah kubacakan apa yang diharamkan, gitu ya? Ada berapa poin tadi yang diharamkan? Ada 5. Nah, 1 dilarang, 2 diperintah, 3, 4, 5 juga dilarang. Berarti jangan mempersekutukan Allah itu penting diperhatikan nggak? Iya. Penting. Berbuat baik kepada ibu bapak penting nggak diperhatikan? Penting. Jangan membunuh anak penting nggak diperhatikan? Nah, jangan mendekati perbuatan keji penting diperhatikan. Jangan membunuh jiwa penting diperhatikan. Jangan dilanggar. Nah, berarti sekarang kita dapat pemahaman lebih luas tentang arti haram. Nah, kalau ibu mendengar Masjidil Haram, masjid apa artinya, Bu? Masjid yang penting. Masjid yang Masjid. suci. Apa masjid dilarang artinya? Tidak. Bukan.
Masjidil Haram berarti masjid suci. Masjid yang penting diperhatikan. Masjid yang harus dihormati. Masjid yang dimuliakan. Ya kalau haram artinya dilarang, Masjidil Haram jadi apa? Dilarang. Kita yang Masjid dilarang. dilarang. Masa ada masjid dilarang gimana sih? Ya, gitu. Sampai sini oke ya? Ya, bahwa haram artinya suci. Haram artinya penting diperhatikan. Haram artinya harus dihormati, tidak boleh dilanggar. Gitu ya. Sehingga barusan ketika ada kalimat marilah kubacakan apa yang diharamkan. Bukan dilarang artinya. Tapi penting diperhatikan karena ini ajaran suci, harus dihormati, jangan dilanggar. Ya. Nah, jangan mempersekutukan Allah, perhatikan. Berbuat baiklah kepada orang tua, perhatikan, gitu ya. Jangan membunuh, perhatikan. Jangan berbuat keji, perhatikan ya. Jangan sampai dilanggar. Gitu ya. Sampai sini oke? Oke. Nah, jadi Masjidil Haram artinya masjid apa? Suci. Masjid suci, masjid yang penting harus dihormati, bukan masjid yang dilarang. Ya. Nah, kembali ke tadi, kembali ke surat 9:36 ya, coba perhatikan lagi. Di surat 9 ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada arbaatun hurum. Apa artinya arbaatun hurum tadi? 4 bulan suci yang penting diperhatikan, harus dihormati, jangan melakukan pelanggaran atau jangan dilanggar. Nah, pertanyaannya kalau kita melakukan pelanggaran gimana? Nah, coba lihat ayatnya 97. Tadi kan 96, 36 ya. Sekarang 9:37-nya. Silakan. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanyalah menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkan sesuatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, kalau melakukan pelanggaran jadi apa, Bu? Kafir. Jadi kafir. Oke, coba lihat ayatnya lagi. Nah, yang disebut dengan arbaatun hurum itu Allah yang menentukan atau kita yang boleh milih? Allah menentukan. Allah yang menentukan. Boleh nggak kita ngerubah-rubah? Tidak. Nggak boleh. Boleh nggak ngundur-ngundur, digeser-geser gitu? Tidak. Nggak boleh. Coba lihat ayatnya. Sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Jadi bulan itu nggak boleh diundur, nggak boleh dimaju. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-ngundurkan bulan itu. Ya, mereka menghalalkannya pada suatu tahun, mengharamkannya pada tahun yang lain. Tahun ini dianggap penting, tahun depan nggak penting lagi. Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan. Boleh nggak? Boleh, nggak boleh kan? Syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang
buruk. Jadi di ayat 97 kita tidak boleh mengundur-ngundurkan bulan itu. Tidak boleh juga merubah-rubah bulan itu. Dan tidak boleh tadi melakukan pelanggaran pada bulan itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa tadi pertanyaannya? Mengapa, apa arti haram udah? Haramnya haram bagi siapa? Mengapa diharamkan? Apa yang haram? Haramnya bagi siapa? Ini kan mesti dijawab nih. Oke? Nah, barusan sudah kita terangkan bagaimana arti dari haram. Bahwa haram artinya suci, penting diperhatikan, harus dihormati, dimuliakan, jangan melanggar ya. Nah, di surat 9 tadi ayat, kita ulang lagi. Di surat 9 ayat 36 dan 37 diterangkan ya. Yang pertama, apa pelajarannya? Bahwa bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Coba, ada yang masih ingat nggak bulannya? Halo? 1. Muharram. Terus Muharram, Safar. Terus Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12. Yang kedua pelajarannya. Nah, di dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 4 bulan penting untuk diperhatikan. 4 bulan yang harus dihormati. 4 bulan yang tidak boleh dilanggar. Nah, disebutnya arba'atun hurum. Ketiga, pelajarannya. Pelajaran ketiga. Nah, ketika kita mengikuti, memperhatikan 4 bulan tadi, maka kita dianggap mengikuti dinul qayyim. Maka kita dianggap agamanya lurus. Ya, itu poin ketiga pelajarannya. Poin keempat pelajarannya. Pada bulan penting tersebut, pada bulan-bulan yang harus dihormati tersebut, yang 4 bulan tadi, kita tidak boleh menganiaya diri dengan jalan berbuat zolim, dengan jalan melakukan pelanggaran. Tidak boleh. Pelajaran kelima. Nah, pada bulan tersebut kita diperintahkan memerangi kemusyrikan. Ya, memerangi kemusyrikan atau memerangi orang-orang yang musyrik. Keenam poinnya. Akan ada atau karena ada orang yang mengundur-ngundurkan 4 bulan penting tersebut. Jadi ada orang yang mengundur-ngundurkan 4 bulan penting tersebut dengan menghalalkan pada satu musim, mengharamkan pada musim lain. Ya, nah hal itu justru menambah kekafiran. Kenapa? Karena 4 bulan hurum itu berhubungan dengan sebuah musim. Dengan sebuah ketetapan Allah. Ya, kemudian, nah kita sekarang nanti bisa buktikan bahwa sudah ada orang yang mengundur-ngundurkan 4 bulan hurum itu, Bu.
Udah ada yang mengundur-ngundur, jadi maju yang satu, yang lain mundur gitu loh, Bu. Nah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, kalau begitu kita harus tahu nggak yang disebut dengan arbaatun hurum itu apa saja? Bulan apa saja? Karena kita tidak boleh, apa tadi? Tidak boleh mengundur-ngundur atau tidak boleh merubah-robah. Kenapa arbaatun hurum itu tidak boleh diundur-undur? Karena arbaatun hurum menyangkut sebuah musim. Ya, dan kalau kita bicara musim, bicara ekosistem, bicara siklus kehidupan. Boleh nggak kalau ibu punya bayi menyusuinya setahun ke depan? Diundur gitu, atau bulan depan menyusunya. Nah, nyusunya kamu bulan depan aja ya, boleh nggak? Ya kalau pas melahirkan ya langsung aja susuin gitu, bukan jangan diundur, Bu. Kalau bulan depan udah beda lagi ceritanya ya, gitu. Ya, jadi arbaatun hurum itu menyangkut sebuah musim. Ya, bahasa Arabnya am. Am itu satu musim. Sesuai dengan tadi surat 9 ayat 37. Nah, musim itu bahasa Arabnya am. Am itu artinya musim, kalau tahun sanatan atau sanatun. Ya, karena arbaatun hurum 4 bulan haram berkaitan dengan musim, maka yang namanya satu musim itu berurutan, gitu nggak Bu ya? Nah, sekarang apa saja bulan 4 bulan hurum itu? Coba kita lihat ayatnya, surat 2, 197. 2, 197. Silakan. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan atau ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Oke. Ini cerita apa, Bu? Haji, Pak Ustadz. Ya, cerita haji. Haji. Jadi namanya haji itu nanti ada ihram. Ya. Nanti dalam atau selama haji ada namanya ihram, gitu enggak? Orang itu berihram ketika apa, Bu? Ketika berhaji. Ketika haji. Jadi adanya ihram ketika apa? Ketika haji. Nah, di ayat ini barusan dikatakan al-hajju ashhurun maklumat. Haji adalah beberapa bulan. Musim haji adalah beberapa bulan. Dan bulan itu sudah dimaklumi. Kalau beberapa bulan itu minimal berapa? Minimal 2. Kalau 2 bukan beberapa. 3. 3. Kalau beberapa kan jamak ya. Iya. Jamak itu minimal 3. Iya, kalau 3 udah beberapa, udah banyak. Jadi musim haji itu beberapa bulan. Yang namanya beberapa itu minimal 3. Nah, berarti bulan apa aja, Bu, musim haji itu? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya kan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa bulan? 3.
3. Sementara tadi ayatnya berapa bulan yang hurum? Yang hurum tadi berapa bulan? 4. 4. Nah, 1 bulan lagi mana? 1 bulan lagi. Nah, yang 1 bulan lagi, coba lihat surat 2, 185. Mangga Nusanes. Mangga. Halo. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya. Sebagai hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, kita pernah nggak mendengar istilah bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, pernah nggak? Sering. Sering. Berarti Ramadan termasuk bulan apa, Bu? Bulan suci. Bulan haram. Iya, bulan haram tadi, bulan penting. Bulan suci, bulan penting, bulan mulia, bulan yang dihormati, tidak boleh melanggar. Nah, berarti 4 bulan haram itu disebut sebagai satu musim. Ya, kalau 4 bulan itu disebut sebagai satu musim, berarti musimnya beriringan bulannya. Berarti 4 bulan haram dimulai dari bulan Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, jadi 4 bulan itu keberadaannya urut. 4 bulan itu urut. Karena itu urut, maka disebut satu musim. Jadi musim itu berurutan. Musim hujan sekarang berurutan hujannya. Nanti habis musim hujan, musim kemarau berurutan. Nanti datang hujan lagi. Ya, nah di surat 9 tadi, ayat 37 disebut satu am. Satu am itu satu musim. Nah, kalau 1 tahun 12 bulan, berarti dibagi 3 musim. Ya, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Nah, kalau begitu Arbaatun Hurum itu bulannya urut 9, 10, 11, dan 12. Ya. Jadi Arbaatun Hurum itu bulannya berurutan karena disebut satu musim. Jadi bulan ke-9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Gitu ya. Nah, sekarang udah paham nih. 4 bulan haram itu adalah bulan 9, 10, 11, dan 12. Kenapa harus berurutan? Karena satu musim. Gitu ya. Nah, di Qur'annya juga satu am. Satu am itu satu musim. Nah, banyak di dalam terjemah, am diterjemahkan 1 tahun. Kalau 1 tahun itu namanya sanatan. Ya, coba kita lihat 9 coba. 9 ayatnya 37 tadi. Lihat terjemahannya. 9:37. Ya, coba perhatikan lagi. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri
Yudollu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman. Ya, aman ya. Bukan sanatan ya. Nah, terjemahnya apa? 1 tahun. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-undurkan bulan itu. Mereka menghalalkannya pada 1 tahun. Nah, 1 tahun terjemahannya itu ya. Terjemahan Ibu 1 tahun apa enggak? Ya, 1 tahun, Ustaz. Ya, padahal Saya aman 1 itu tahun. 1 musim. Ya, kalau 1 tahun sanatan. Kalau 1 bulan syahron. Kalau 1 minggu usbu'an. Kalau seharian al-yauma yauman. Kalau sesaat, sejam, saatan. Saatan sejam. Yauman seharian. Usbu'an seminggu. Syahron sebulan. Sanatan setahun. Aman. 1 musim. Nah, tetapi terjemahnya 1 tahun. Di dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan itu 1 musim, 1 am namanya. 1 am itu 4 bulan. Kalau sanatan 12 bulan, gitu ya. Gitu ya, syahron. Isna asyarota syahron gitu. 1 tahun itu 12 bulan. Kalau aman 4 bulan. Am itu artinya 1 musim. Oke, saya balik lagi, jelasin lagi. Bahwa am itu artinya 1 musim, bukan 1 tahun. Ya, bisa kita lihat bahwa am itu artinya musim. Jadi ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim tanam, ada musim musim panen gitu ya. Itu kan ada musim. Itu bahasa Arabnya am. Am itu musim. Musim apa sekarang? Musim hujan. Bukan tahun hujan, musim hujan. Musim apa? Musim kemarau. Musim apa sekarang? Musim tandur. Di Ciamis musim apa, Bu? Sekarang, Bu? Musim duren apa musim apa? Ya? Musim apa? Tapi enggak musim banjir ya? Enggak ya? Enggak. Musim jengkol. Musim jengkol. Menibau Itu meditasi kali. Bagian jengkol kadia menibau nawe hungkul kadia. Atam di Tasiknya. Ciamis musim naon Ciamis? Oke, lanjut. Musim duren. Ciamis ada duren? Ada di Benteng. Duda keren. Banyak sana ya. Enggak. Oh, enggak. Baik, lanjut. Nah, musim aman itu artinya musim. Coba lihat surat 12, ayatnya 49. 12, ayatnya 49. Itu ada aman nggak di ayat itu ya? Tsumma ya'ti mim ba'di dzalika amun fihi yugosun nasu wa fi ya'risun. Terjemahnya amun tahun. Kemudian setelah itu akan datang tahun. Tahun lagi kan? Yang padanya manusia diberi hujan. Bu, pernah nggak hujan 1 tahun? Oh, enggak. Enggak. Jadi hujan itu 1 apa dong? 1 musim. Paling lama 6 Nah, bulan. musim apa? Hujan. Musim hujan. Masa hujan 1 tahun yang bener aja. Ya, setelah itu datang musim yang padanya manusia diberi hujan. Hujan itu 1 musim, bukan 1 tahun. Dan di masa itu mereka memeras anggur. Pada musim apa? Panen anggur. Masa panen setahunan, Bu? Enggak, pas musimnya aja. Kayak tadi musim duren, kan enggak setahunan full. Musim apa? Enggak, 1 musim aja. Nah, ini musim menerangkan hujan. Jadi hujan itu 1 musim. Makanya orang nyebut musim hujan. Oke. Jadi sekarang jadi gimana? Berikutnya ya. Nah,
ayat yang menerangkan bahwa Arba'atun Hurum itu tadi mulai bulan 9, 10, 11, 12. Ayatnya tadi apa? Surat 2, 197, musim haji beberapa bulan. Ditambah 1 bulan sebelumnya Ramadan. Jadi 1 bulan Ramadan, 3 bulan haji. Jadi Arba'atun Hurum itu jatuh mulai bulan Ramadan. Bentar lagi ya. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, di surat 9 ayat 37 tadi ada orang yang mengundur-ngundur. Ngundur-ngundur itu berarti bulannya jadi urut apa tidak, Bu? Kalau diundur-undur berarti bulannya jadi urut apa tidak? Mungkin juga enggak ya. Ya kalau enggak diundur enggak. Kalau tetap urut enggak diundur namanya. Kan tadi urutan bulan haram itu 9, 10, 11, 12. Nah, kalau diundur-undur jadi urut enggak? Tidak. Nah, jadi enggak berurutan kan? Halo? Iya. Nah, di surat 9 ayat 37 tadi bahwa ada orang yang mengundur-ngundur bulan haram itu. Dan itu menambah kekafiran gitu nggak tadi? Iya. Nah, sekarang gimana membuktikannya bahwa bulan haram itu sudah ada yang mengundur-ngundur? Ya, saya ulang lagi. Arba'atun Hurum itu 4 bulan penting yang disebut sebagai bulan penting 1 musim tadi ya. 4 bulan itu 1 musim. Karena 1 musim bulannya beriringan. Oke. Nah, di ayat 9, di surat 937 ada orang yang mengundur-ngundur. Karena diundur-undur sehingga bulannya tidak beriringan. Gimana ngeceknya? Nah, sekarang Ibu cek di Abah Google, di internet. Ibu percaya Quran apa percaya internet sekarang? Coba cek dah. Cek di internet yang buka HP, yang ada HP-nya. Nah, dicari 4 bulan haram. Coba, bulan apa aja, Bu? Satu orang aja wakil. Cek di internet, cari, search ya, 4 bulan haram. Keluar nggak? Coba Keluar. siapa yang coba bacain yang keluar. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Terus? Udah 4 bulan? Halo? Muharram bulan Udah. keberapa? Muharram bulan keberapa? 1. Muharram bulan 1. Terus? Rajab bulan keberapa? Rajab kedua. Rajab mau ke-7. Ketujuh gitu. Ya, Ketujuh. Rajab ke-7. Coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadil Jumadil Awal. Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Rajab. Akhir. Berarti Rajab bulan keberapa? Ke-7. Jadi 1, bulan 1, bulan 7, terus 7, 11, 12. 12. Berurutan nggak satu musimnya? Enggak. Iya, ini dari aja udah gejlok 1. Udah geclok. 1 ke-7, 7 ke-11, 11, 12 tuh ya. Kalau 11, 12 nyambung. Iya. Ya, 11, 12 kan nyambung, tapi dari 1 ke-7 kan gejlok. 7 ke-11 gejlok lagi. Iya. Ya. Apa Iya, artinya? betul. Berarti surat 937 tadi terbukti nggak? Iya. Bahwa ada orang yang sudah merubah. Merubahnya atas nama Nabi lagi. Ya. Tapi dalilnya tetap sama ya, Tad? Apa dalilnya?
di sini sama. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dan ketetapan Allah di waktu itu sama dalilnya yang tadi. Ya, Iya. Salehah. Tetapi yang disebut arba'atun hurum itu kan satu musim. Iya. Nah, kalau satu musim berarti bulannya beriringan. Nah, makanya di surat 9 ayat 37 dikatakan Allah Maha tahu kan bahwa akan ada orang yang mundur gitu nggak? Apa buktinya? Nah, barusan buktinya ada. Kalau kita buka internet ternyata 4 bulan haram itu tidak berurutan. Bulan 1 loncat ke 7, 7 loncat ke 11, gitu nggak? Nah, gitu. Itu untuk membuktikan aja. Jadi bulan 1, 7, 11 gitu ya. Masa musim loncat-loncat gimana? Nah, jika demikian pendapat umum, ya, pendapat umum itu kan yang memakai yang barusan. Jadi kebanyakan umum atau pada umumnya masyarakat menggunakan arba'atun hurum itu dari internet tadi. Ya, yang urutannya tidak urut, yang bulannya tidak urut. Nah, itu sesuai dengan surat 937 tadi. Memang ada orang yang mengundur-ngundur arba'atun hurum. Jadi bulan ke-1, ke-7, 7 loncat 11, 12. Nah, berdasarkan keterangan Quran bahwa arba'atun hurum tersebut adalah bulan 9, yaitu bulan Ramadan plus bulan haji. Bulan haji itu 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Urutan 9, 10, 11, 12. Nah, adapun tingkat kebenaran atau kesalahan dari riwayat hadis tadi tentang penjelasan bulan-bulan haram, ya silakan diserahkan kepada masing-masing yang menilai. Ya, tapi ini berisiko tadi karena ini berkaitan dengan dinul qayyim. Ya, Ini betul. berkaitan dengan agama yang lurus nih. Kalau kita melanggar, waduh bahaya nih tadi ayatnya ya. Itulah ad-dinul qayyim. Jangan berbuat zolim tadi, jangan merubah-rubah. Itu masalahnya. Nah, sekarang dikembalikan ke masing-masing. Ya, apakah Ibu mau tetap berpedoman kepada Quran yang 4 bulan beriringan satu musim tadi, atau mau ngikutin Abah Google barusan 4 bulannya? Ya. Iya, tadi sebelumnya juga saya pernah mengikuti kajian yang arba'atul hurum itu ya, yang saya ngertinya Muharram itu termasuk kan. Dan Ramadan tidak termasuk. Itu Nah, tadi. malah Ramadan nggak masuk. Padahal Ramadan bulan suci. Betul. Ya itu udah jelas ada di Qur'annya ya, Tat. Iya, kan tadi dasarnya ada. Udah semuanya. Surat 2, 197. 185. Dan 2, 185. Sejak itu bulan penting itu. Karena di situ ada nuzulul Quran. Jadi Ramadan itu bulan penting. Bulan yang terhormat, yang dimuliakan. Orang nyebutnya bulan suci. Ya berarti Ramadan termasuk bulan yang penting. Gitu ya. Oke, sampai sini oke? Banget. Nah, pertanyaan kembali tadi. Mengapa arba'atun hurum itu disebut bulan penting? Bulan terhormat, bulan yang harus dimuliakan, tidak boleh melakukan pelanggaran. Ya. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan di surat 936 bahwa 1 tahun 12 bulan itu menyangkut penciptaan langit dan bumi. Nah, di dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. Ada 1 musim yang disebut 4 bulan penting. Nah, apa pentingnya? Nah, pertanyaannya, Bu. Apa pentingnya bulan tersebut? Nah, apalagi tadi dikaitkan dengan proses penciptaan langit dan
bumi. Nah, pentingnya 4 bulan tersebut dijelaskan di surat 5 ayat 1 dan 2. Coba lihat surat 5 ayat 1 dan 2. Al-Maidah ya. Ya. Monggo. Ya, Bacanya pelan-pelan ya biar ketangkep. Oh iya. Wahai orang-orang yang beriman, Mm-mm. penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau Nah, tahan haji. dulu. Ketika Ya. kamu sedang ihram. Ihramnya menggunakan kalimat jamak apa tunggal? Hurum, jamak. Hurum berarti jamak apa tunggal? Jamak. Jamak. Coba sekarang Jamak. terjemahnya dilurusin lagi. Hai orang yang beriman, penuhilah perjanjian. Berjanji. Ya, ukur itu perjanjian. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang apa? Dalam Ya, sedang apa? Sedang arbaatun hurum. Hurumnya kan tadi hurumnya kan bulan-bulan hurum tadi. Ya. Jangan menghalalkan berburu ketika hurum. Berarti ketika menjalankan arbaatun hurum. Nah, diterjemahkan sedang ihram. Padahal hurum. Hurum berarti jamak. Hurumnya 4 bulan. Oke, terus lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuatu dengan yang Dia kehendaki. Ini hukum Pak Ustadz apa hukum Allah, Bu? Hukum Allah. Ini hukum Allah. Jangan dilanggar ya. Ini hukum Allah nih. Bahwa tidak boleh berburu ketika hurum. Ketika menjalankan arbaatun hurum. Oke, lanjut ayat 2-nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram berarti bulannya 1 atau 2? Banyak, jamak. Nah, berapa banyaknya? 4. Kan lagi cerita arbaatun hurum. Bulan-bulan hurum berarti 4 bulan ya. Oke, lanjut. Jangan mengganggu hadiyu atau hewan-hewan kurban dan qolaid, yaitu hewan-hewan yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, hurum lagi ya di sini. Hurum lagi, melaksanakan arbaatun hurum. Terus? Maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Oke, kita jelasin. Di ayat 1 ya, disebutkan ada ukud. Ukud berarti jamak. Berarti kita harus memperhatikan atau menepati janji. Aufu bil ukud. Kan tadi penuhilah ukud. Nah, ukud itu jamak. Ukud itu artinya perjanjian. Bahwa kita sebagai orang beriman harus menepati perjanjian. Apa perjanjian tersebut? Nah, perjanjian itu mencakup
janji prasetia hamba kepada Allah yang disebut dengan hablun minallah, dan juga menyangkut perjanjian yang dibuat oleh sesama manusia dalam pergaulan yang kemudian disebut sebagai hablun minannas. Nah, kita harus memenuhi perjanjian dengan Allah dan juga harus memenuhi perjanjian dengan sesama yang udah jadi kesepakatan. Nah, ayat ini juga menerangkan bahwa selama hurum atau bahwa pada bulan hurum dihalalkan binatang kecuali yang dibacakan. Bukan diharamkan, tetapi dihalalkan. Ya, jadi selama 4 bulan haram itu, ya, selama 4 bulan haram itu dihalalkan binatang ternak kecuali yang akan dibacakan, bukan diharamkan ya, tetapi dihalalkan. Karena dari binatang inilah kita akan diuji oleh Allah selama 4 bulan. Atau gini jelasnya, selama 4 bulan haram itu kita tidak boleh melakukan pelanggaran berkaitan dengan binatang. Ya, tidak boleh memburu, tidak boleh membunuh, tidak boleh memakan. Ya, nanti dijelasin di surat 5 ayatnya 95 nanti ya. Nah, di ayat yang kedua, tadi ayat keduanya. Di ayat yang keduanya disebutkan tentang larangan melanggar bulan haram. Ya, kita dilarang melanggar, jangan melanggar bulan haram. Nah, ayat kedua ini merupakan konsep untuk membangun sebuah kawasan yang lengkap dengan flora dan faunanya. Nah, kita diperintahkan untuk mempertahankan atau melestarikan ekosistem. Coba kita perhatikan poinnya. Di ayat 5 ayat 2 tadi ada kata-kata syiar Allah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Jadi ada perintah di situ harus menegakkan syiar Allah, syiar ilahi, sya'airallah. Jadi selama 4 bulan itu kita harus melakukan, harus meningkatkan syiar Allah. Atau dalam bahasa lainnya rasa keilahian. Dalam bahasa lainnya lagi 4 bulan itu adalah masa karantina untuk membina diri. Ya, namanya menegakkan syiar Allah atau menguatkan rasa keilahian. Atau bahasa lainnya melakukan penguatan aktivitas kolbu. Ya gitu ya. Jadi selama 4 bulan itu kita harus memperkuat, meningkatkan tadi aktivitas hati. Oke. Yang kedua ada kalimat mencari petunjuk, ada hadiyu namanya. Jadi selama 4 bulan itu kita harus berlomba-lomba mencari hadiyu, mencari petunjuk. Dimulai dari bulan Ramadan. Jadi ketika tanggal 1 Ramadan, nah sejak itulah kita berlomba-lomba untuk mencari hadiyu, mencari petunjuk. Sehingga bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, di mana orang-orang berlomba untuk menggali isi kandungan Al-Quran. Harapannya Quran turun dan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang berikutnya juga kita diperintahkan mempertahankan dan mengembangkan qolaid. Tadi ada qolaidnya nggak Bu ya? Qolaid ada ya? Nah, qolaid itu artinya mata rantai kehidupan atau kita menyebutnya ekosistem. Jadi selama 4 bulan itu juga kita diperintahkan untuk mengembangkan qolaid atau mengembangkan mata rantai kehidupan.
Kalau tumbuhan apa saja yang udah punah dikembangin lagi. Kalau hewan, binatang apa saja yang udah punah dikembangkan lagi. Dan membangun laboratorium atau balai arsip namanya Aminal Baital Haram. Amina itu artinya aman, bait itu ketetapan, haram penting. Jadi namanya lab atau balai arsip. Nah, jadi selama 4 bulan itu orang-orang berlomba-lomba mencari petunjuk, berlomba-lomba untuk mengembangkan mata rantai ekosistem kehidupan, berlomba-lomba untuk membangun lab, membangun balai arsip, sehingga nanti 1 Muharram itu disebut sebagai tahun baru Islam. Sudah ditemukan beberapa penemuan dalam Islam gitu. Nah, zaman dulu lahir tuh para ilmuwan, ahli fisika, ahli kimia, ahli kedokteran, ahli perbintangan. Itu kan dulu kenapa begitu dulu, Bu? Kenapa Islam dulu maju? Karena 4 bulan itu mereka berlomba-lomba melakukan riset, penelitian. Lahir Ibnu Khaldun, ahli sejarah. Lahir Ibnu Sina, ahli kedokteran. Lahir Al-Khawarizmi, ahli apa perbintangan. Lahir Al-Jabar, lahir Al-Kimia, lahir Al-Farabi, gitu. Karena mereka melakukan itu, melakukan arbaatun hurum tadi. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada surat 5 ayat 1 tadi, bahwa Allah akan menguji kita tentang binatang ternak atau binatang darat selama 4 bulan haram tadi. Ya, karena binatang ataupun tumbuhan yang ada di bumi itu adalah unsur terbentuknya sebuah ekosistem. Dan itu yang akan menentukan sebuah musim. Jadi musim itu juga banyak dipengaruhi oleh ekosistem kehidupan, flora dan fauna yang ada di muka bumi. Nah, sehingga kita harus tahu apa saja yang tidak boleh dilanggar selama 4 bulan itu gitu ya. Nah, coba lihat sekarang surat 5:94. 5 ayatnya 94. Silakan. 5, 9. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakum bisyai'in minas soidi. Hai orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari soidi, minas soidi. Ya, soid artinya berburu. Maksudnya adalah ya kalau kita soidi itu binatang yang mudah diburu. Diterjemahkannya kan, sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat. Jadi soid diartikan binatang buruan. Makna dalam Al-Quran itu ada yang sempit, juga ada makna yang luas. Makna yang luasnya berarti harus dinomor satukan. Nah, berburu adalah salah satu dari arti soid. Berburu juga bisa menangkap. Ya, menangkap, berburu juga sama, cuman menangkap lebih luas. Kalau berburu kan pakai tombak. Nah, kalau menangkap ya pakai apa aja kan, dijerat atau pakai perangkap gitu. Jadi kalimatnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang yang mudah ditangkap. Nah, kalau binatang mudah ditangkap, binatang liar apa binatang piaraan, Bu? Ternak. Kalau binatangnya mudah ditangkap, binatang liar apa binatang ternak? Binatang ternak. Ternak mah gampang dikandangin kan gitu. Nggak usah diburu gitu ya.
Nah, terus kalau soid artinya menangkap, juga artinya berburu. Berarti selama 4 bulan hurum itu kita dilarang berapa, Bu? Berburu. Berburu. Menangkap hewan. Termasuk dilarang menangkap. Menangkap. Nah, orang dulu berburu atau menangkap hewan maksudnya mau diapain, Bu? Disembelih. Nah, Dimakan. kalau berburunya dilarang, menangkapnya dilarang, membunuhnya Dilarang. dilarang, memakannya Dilarang. Haram dilarang juga. juga. Iya. Karena Iya. kalau kita makan pasti dibunuh kan? Iya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi keterangan ayat itu menyebutkan bahwa binatang tersebut mudah ditangkap oleh tangan. Berarti dilarang bukan hanya berburu binatang liar, tapi menangkap, berburu, membunuh gitu. Termasuk memakannya selama 4 bulan haram. Gitu ya. Nah, coba 95-nya dibaca berikutnya. 95-nya, Bu. 95. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan. Ketika kamu sedang ihram atau haji atau umroh, dengan sengaja. Kalau selama kamu sedang hurum. Hurum. Arabnya hurum bukan? Iya, hurum. Nah, hurum berarti sedang menjalankan arbaatun hurum. Hurum. Ya, dilarang apa barusan? Dilarang membunuh. Jadi dilarang berburu, dilarang menangkap, dilarang membunuh. Terus? Lanjut, barang siapa? Apa Ustaz, saya lagi pusing. Oke, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Jadi mesti ganti tuh ke penelitian. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat, memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Yang lalu ya wis udah dimaafin. Tapi sekarang jangan melanggar lagi ya. Selama 4 bulan haram, jangan berburu, jangan menangkap, jangan membunuh binatang darat. Oke? Ayat 96. Nah, kalau kita nggak boleh berburu, nggak boleh menangkap, nggak boleh membunuh, nggak boleh makan binatang darat, terus gimana? Saya mau makan daging. Nah, ayat 96-nya coba perhatikan. Allah telah menyiapkan pengganti. Apalagi yang tinggalnya di Ciamis, di Tasik. Itu mah deket Kapangan Daran, loba lauk. Dihalalkan. Oh, boleh ya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, selama kamu menjalankan arbaatun hurum. Jadi selama arbaatun hurum, kita dilarang memburu, menangkap, membunuh, memakan hewan darat. Nah, penggantinya adalah hewan buruan laut. Jadi selama 4 bulan wayahna makan ikan, jangan makan hewan darat. Halo? Halo? Ya. Bingung, Ibu bingung? Enggak.
Enggak, alhamdulillah enggak Bukan bingung. bingung, terhenyak. Aduh, apa ya? Iya, terhenyak bener. Iya, Tahu. baru tahu ya ternyata. Telat saya menyampaikannya nggak apa-apa. Yang lalu sudah kata Allah, Allah memaafkan yang telah lalu. Makanya dimaafin, nggak apa-apa kan baru tahu. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadahan dan urusan dunia bagi manusia yang demikian dan demikian pula bulan haram, petunjuknya, ekosistemnya, agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, oke. Berarti dari surat Al-Maidah ayat 1 dan 2, kemudian Al-Maidah ayat 94, 95, 96, 97, sekarang kita mendapat informasi tentang ujian yang akan diberikan oleh Allah untuk manusia. Apa ujiannya? Jangan berburu, jangan menangkap, jangan membunuh, jangan memakan hewan darat. Makanlah hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Ya, Ibu kalau ke laut ada kapal selam boleh dimakan, Bu. Kan dari laut. Mana boleh. Oh, ya. Kapal selam. Kapal selam. Untuk apa? Agar tercipta sebuah musim yang dikehendaki oleh Allah lewat wahyunya dalam Al-Quran. Supaya ekosistem kehidupan kembali normal. Ya, ulangi lagi. Bahwa Allah menguji kita dengan binatang tangkapan yang mudah ditangkap. Berarti itu hewan ternak. Juga termasuk hewan buruan. Intinya, selama 4 bulan haram tadi, kita dilarang berburu, menangkap, membunuh, termasuk memakannya. Nah, sebagai pengganti Allah memerintahkan agar kita makan buruan laut. Bagus itu omeganya, Bu. Hewan-hewan ikan tuh. Kita nih jarang makan ikan nih kayaknya nih. Ini harusnya Ibu Susi yang nerangin ini nih, biar yang nggak makan ikan ditenggelamkan sekalian. Gitu ya. Jadi ternyata kan menganjurkan kita banyak makan ikan. Terutama selama 4 bulan hurum. Sejak kapan? Pas 1 Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Boleh makan daging lagi kapan? Boleh makan daging lagi kapan, Bu? Setelah Zulhijjah ya, Ustaz? Berarti mulai 1 Muharram. Nah, 1 Muharram Ibu boleh nyembelih ayam lagi, boleh nyembelih kambing lagi, boleh nyembelih sapi lagi. Gitu. Kalau Lebaran makan daging, Ustaz ya, makan ayam ya. Nah, sekarang ganti opornya opor ikan, gulainya gulai ikan. Kan udah tahu ayatnya. Ya. Kalau udah tahu melanggar juga, ya udah ambil resiko masing-masing. Saya sudah menyampaikan. Ya. Oke. Itu baru satu yang diterangkan, baru satu sisi yang diterangkan tentang Arbaatun Hurum. Belum sisi lainnya, Bu. Ini satu sisi itu, ya. Oke. Hijjah itu kan kita Idul Kurban ya tadi. Berarti itu hari itu kita makan daging itu aja yang dikurbankan. Berarti pelanggaran dong, Bu. Kan tadi selama 4 bulan hurum nggak boleh apa? Makan daging. Termasuk nggak boleh membunuh, hewan darat, menangkap, berburu, menangkap, membunuh, memakan. Ya. Terus kalau dapat jatah hewan kurban gimana?
simpan dulu di freezer, ntar makannya muharam. Habis kalau anaknya nangis mau daging. Anaknya kan belum tahu, kasih aja. Ibu aja yang udah tahu. Oh gitu, oke. Iya, ini kan buat kita, Bu, bukan buat dia. Anak mah mesti dikasih aja, dia mah cuman ibu nggak jangan makan. Kok mama enggak? Mama udah kenyang, buat kamu aja gitu aja udah. Iya, Bu. Gitu. Habis kalau suami juga ikut makan. Ibu bilang, saya lagi puasa daging. Udah gitu aja selesai. Oke, terima kasih. Jangan ribut. Jangan berselisih gara-gara ini, Bu. Kalau suami bawa daging, ya masakin dia nggak apa-apa. Ibu kok nggak makan? Saya lagi puasa daging. Jangan bilang vegetarian. Ntar pengen nanti muharam makan daging lagi nanti. Lagi puasa daging. Buat apa, Mama? Biar singset, biar langsing gitu aja dibilangin. Ya. Jangan debat, Bu, jangan debat dengan ayat ya. Oh iya. Siap. Nah, minimal kan kita dulu yang melaksanakan gitu loh, Bu. Oh. Kita aja dulu yang melaksanakan. Ya, monggo. Ini logikanya ya, Tan. Kan ya. Saat Idul Kurban itu kan banyak sekali daging berlimpah ya, Tan. Iya. Nah, masa tidak dimakan kayak gitu ya, Tat? Ibu niatin, ya Allah ya Rob, saya berniat mulai tahun ini menjalankan arba'atun hurum. Niatin aja dulu, Bu. Ya, coba tunggu ada yang ngasih daging lagi nggak ke Ibu? Yang kepikiran saya itu enggak, zaman sekarang saya freezer, insya Allah ya, tiap orang punya freezer yang malah gede freezernya kayak gitu ya. Ya. Nah, zamannya Rasul dulu gimana itu? Iya, nggak ada freezer, Bu. Terus jadi dagingnya digimanain? Nggak ada. Dimasak dihangat-hangatin terus. Enggak, daging Idul Kurban. Biar nggak busuk. Nggak ada kurban. Nggak ada, Bu. Kalaupun ada, gini ceritanya. Nabi pernah menyembelih 1 ekor kambing. Ya, terus Nabi bilang, aku niat berkurban untuk diriku, keluargaku, dan untuk umatku. Setelah itu, udah. Nggak motong lagi. Ya. Nah, kenapa sekarang banyak? Itu bisnisnya juga bisnis jualan kambing sama sapi, Bu. Bakso. Ya, bakso. Ya. Gini aja saran saya gini. Ini kan Dinul Qayyim, ini urusannya, Bu. Ini adalah agama yang lurus. Kalau kita melanggar jadi kafir. Kan gitu ya? Iya. Allah tadi udah dibilangin surat 5, 94 sampai 97. Allah ingin mengujimu dengan binatang ternak tadi. Selama 4 bulan itu ya, kamu tidak boleh berburu, tidak boleh menangkap, tidak boleh membunuh, tidak boleh memakan hewan darat. Sebagai penggantinya Allah memerintahkan agar kita memakan hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Pertanyaannya, sanggup nggak melaksanakannya? Kalau kami insya Allah, karena kami nggak begitu suka daging ya tadi keluarga. Lebih apalagi gitu. Saya justru memikirkan orang gitu loh, Tat. Zaman dulu seperti apa? Jangan mikirin orang dulu, pikirin diri sendiri dulu. Kalau sendiri insya Allah gampang sih, Tat. Ini sebenarnya. Terus masalahnya apa? Apa masalahnya? Ya enggak, saya gini. Saat Idul Kurban itu orang pada berkurban, ya kan? Jadi nangkep hewan dan disembelih untuk dikurbankan. Setelah disembelih, dagingnya dimakan dan itu ada pada di bulan hurum itu kan. Nah, jadi mereka saat itu pada makan daging dong, kayak gitu loh, Tat. Ya sudah, mereka mah. Makanya yang dipikirin kan kita sekarang nih.
Saya berniat tahun ini menjalankan Arbaatun Hurum. Hurum. Salah satunya adalah tadi, Allah menguji kita, jangan berburu, jangan menangkap, jangan membunuh, jangan memakannya. Hewan buruan darat. Kambing, sapi, domba, kebo, ayam, hewan darat ya. Gitu loh, Berarti Bu. tahun ini tidak berkurban gitu, Tad? Iya kan bisa nanti 1 Muharram boleh diganti pas ulang tahun anak yatim. Boleh nggak nyembelihnya 1 Muharram? Dibikin kornet teh. Ya kan nggak boleh motong, nggak boleh bunuh juga. Tongnya itu loh Kak yang nggak boleh. Iya nanti motongnya Oh, 1 iya. Muharram, 1 Muharram udah boleh Kurbannya 1 lagi. Muharram. 1 Muharram Dikasih sekarang makan ganti. kambingnya banyak-banyak bergemuk. Nah, kan sekarang gini, 1 Muharram itu Ada- tahun baru umat Islam, rame enggak? Rame enggak? Katanya Rame tahun banget. baru tapi sepi. Tanggal 1 sampai 10 hari raya anak yatim, rame enggak, Bu? Sepi juga. Nah, biar rame gimana? Nanti diniatin kalau Ibu mau motongnya 1 Muharram. Sekaligus ulang tahun tahun baru Islam, sekaligus hari raya anak yatim. Jadi meriah nggak Bu 1 Muharramnya, Bu? Meriah. Nah, harusnya yang meriah itu 1 Muharram sampai 10 Muharram. Gitu loh, Bu. Zulhijjah mah itu musim haji, orang lagi pada haji. Kita di sini pesta-pesta motong domba. Gitu. Harus berkurban katanya. Ya? Harus berkurban. Iya, nanti kurbannya 1 Muharram. Kalau Gitu mau ya? motong, Ibu Kekeh mau motong, ntar motongnya 1 Muharram. Atau 1 Muharram bukan kurban, terserah, yang penting sama sedekah gitu ya udah. Apa-apa. Kan sama bagi daging juga. Ya, nanti kita bahas tentang pengorbanan. Dalil Ini- kurban itu ya Tad. Iya. Nanti, nah ini kalau begini ceritanya nanti bentrok dong dengan Idul Kurban, enggak bentrok. Karena nanti makna pengorbanannya bukan menyembelih. Bukan menyembelih hewan nanti maknanya, Bu. Ya, nanti ada makna lain. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi ceritanya, Bu. Coba kita lihat ayatnya. Apakah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya atau mimpi menyembelih anaknya, Bu? Mimpi. Iya. Ibu Kalau mimpi ganti. menyembelih suami. Apa beneran disembelih suaminya? Kan dari riwayat diganti dengan kambing itu loh Tad. Ya kan riwayat. Ini Nah, harusnya coba tema lihat. ya, Pak. Nanti tema berikutnya boleh kita akan bahas tentang kurban. Ya, supaya nggak bentrok pemahaman Next. sama Arbaatun Ya itu dia Tad. Iya Tad. Hurum. Next. Iya. Next ya, tapi kalau penasaran coba perhatikan ayat tentang kurban, Bu ya. Itu surat 37. Ayatnya 102. Coba perhatikan 1 ayat aja dulu ya. Kan gitu ceritanya, Bu. Di Iya, surat maksudnya tuh biar enggak otak sayanya jadi loh kok kayak gitu loh Tad. nggak bentrok. Coba perhatikan ayatnya. 37 Falamma sampai balago 37. ma'ahu sa'ya Surah berapa? maka 37 37. 102. Oke, coba kita lihat 37 102 ya. Falamma balago maka tatkala anak itu balig. Balago itu sampai balig ya. Falamma balago ma'ahu sa'ya maka tatkala anak itu balig sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Kalau anak itu sudah sampai umur sanggup berusaha, berarti anak itu sudah siap jadi pengusaha, sudah siap berusaha, sudah bisa usaha. Ya, anak ibu, atau lagi nih, kita kan punya anak, Bu. Biasanya anak kita itu siap berusaha umur berapa? Ya, 17 Siap tahun. usaha, udah siap kerja lah gitu, Bu, kira-kira lah. Sekolah SMA 18 tahun paling.
Keluar SMA mah nganggur keneh, Bu. Sarjana bagala Bandung nganggur aya nama. Jualan tad online Ada, Oh, Pak. iya katakanlah usia berapa? 20 mungkin tad. 20 lah. Maka tatkala anak itu udah dewasa, udah sanggup berusaha, ya. Nah, terus Ibrahim berkata kepada anaknya yang udah dewasa tadi, Bu. Hai anakku, ini aro fil manam. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Mimpi apa beneran, Bu? Mimpi. Mimpi. Hai anakku, aku melihat dalam mimpi. Aku menyembelihmu. Jadi mimpi menyembelihmu atau benar-benar menyembelih, Bu? Mimpi. aja. Ini Ibrahim mimpi, bukan beneran. Orang menangkapnya Ibrahim benar-benar nyembelih Ismail. Enggak, mimpi. Aku bermimpi, aku melihat dalam mimpi menyembelihmu. Ibu bermimpi dapat ikan mas, Bu. Apa benar-benar dapat ikan mas? Dapat emasnya aja. Mimpi dapat ikan mas, tahunya dapat anak satu lagi. Gitu bahasanya, Bu. Jadi mimpi beda dengan faktanya. Terus kata Ibrahim gini, Fanzur madza taro, coba pikirkan. Bagaimana menurut pendapatmu? Aku mimpi menyembelihmu. Terus anaknya bilang gimana? Hei bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, kira-kira apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim kepada anaknya, Bu? Apa benar-benar menyembelih atau ada pesan lain? Pesan lain. Ini saya kasih umpama. Ibu Ikhlas. punya anak. Ibu punya Ikhlas. anak. Ibu punya anak. Anaknya udah dewasa. Udah lulus kuliah ya, Bu ya. Mau tetap diklonin apa disuruh kerja? Kerja. Kalau udah kerja, tetap Kerja diklonin lah, apa dilepasin sama ibu biar mandiri? Lepasin biar mandiri. Itu namanya aku menyembelihmu. Bukan disembelih lehernya, bukan. Tapi disapih, dilepas namanya, Bu. Dan Ibrahim benar-benar melepas anaknya. Nak, wayah, nak, kamu udah dewasa. Akan aku sembelih kamu, nak. Kamu sekarang pergi hidup mandiri. Atau aku yang pergi. Namanya aku menyembelih. Jadi anaknya tidak lagi disupport gitu. Tidak lagi dikasih makan, dikasih minum, kasih baju. Udah dewasa, masa masih disuapin terus gitu. Nah sekarang aku menyembelihmu, nak. Dan anaknya bilang, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sabar tuh artinya tangguh. Oke siap Pak, saya siap disembelih. Saya siap dilepas. Aku udah sanggup mandiri gitu. Jadi ini ayat lagi cerita sapi. Ibrahim menyapi anaknya supaya hidup mandiri. Kita memahaminya, ini perintah menyembelih anak. Aduh mati semua tuh Bu anaknya, Bu. Tapi sudah digantikan kambing. Iya, gantikan sapi. Kan cerita selama ini kami mendapat cerita kisah, bukan cerita ya Tad. Cerita, ya kisahnya itu mimpinya itu dilakukan besoknya dan saat mau disembelih digantilah Ibrahimnya ini dengan kambing kayak gitu. Nah, coba ini perhatikan. Kalau di sini artinya di 103-nya malah kayak gitu kan. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintahnya. Jadi mimpinya itu ibarat perintah Allah kayak gitu, Tad. Enggak, gini kalau kita baca Quran, coba perhatikan ayatnya. Ibu, atau gini lah, saya kasih umpama. Ibu pernah mendengar cerita Malin Kundang? Iya. Nah, Malin Kundang itu benar-benar kejadian apa kisah untuk ngasih pelajaran, Bu? Pelajaran. Untuk ngasih pelajaran.
Apa benar-benar ada cerita anak jadi batu atau ini cerita supaya memberikan pelajaran? Kalau di Bandung tuh ada Sangkuriang, ya, yang suka sama emaknya, ya, terus diuji supaya bikin perahu tuh ya dalam semalam. Tuh dia ternyata bisa bikin perahu dalam semalam. Ternyata ditolak juga, ditendang, perahunya jadi tangkuban perahu. Iya. Itu benar-benar terjadi apa hanya kiasan aja, Bu? Kiasan dongeng. Nah, kadang-kadang kita membaca cerita yang kiasan dianggap sebenarnya. Nah, di surat 18 54, coba perhatikan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masalin. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Quran bermacam-macam perumpamaan. Jadi cerita tadi beneran apa perumpamaan, Bu? Perumpamaan. Nah, kalau dikasih perumpamaan kan gampang ngebayanginnya gitu, Bu. Tapi itu perumpamaan gitu. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Apa benar-benar Ibu ngambil rotan, ngambil akar? Enggak. Bukan hanya perumpamaan saja. Nggak ada nasi, roti juga jadi nggak apa-apa. Ada roti sampo ge tenanaun lah gitu bahasanya, Bu. Ya. Jadi ayat tadi itu perumpamaan, diumpamakannya begitu. Ibrahim menyembelih anaknya. Setelah keduanya berserah diri, ya itu semuanya perumpamaan gitu. Kalau beneran itu nanti melanggar ayat yang lain, kan tidak boleh membunuh tadi. Di surat 6 ayat 51 kan tadi 151 5 yang diharamkan. Ya, 2 diantaranya jangan membunuh anak. Masa Allah sendiri yang menyuruh membunuh anaknya atau bentrok sama perintahnya sendiri, Bu? Ya, itu kan Ibrahim bercerita, nah aku bermimpi. Gitu. Tidak secara langsung Allah nyuruh nyembelih Ibrahim anaknya, enggak. Nah, itu perumpamaan. Ibrahim bermimpi melihat dalam mimpi menyembelih anaknya. Anaknya suruh mikir gitu. Coba kamu pikir, nah ini maksudnya apa ya? Oh, berarti aku siap disapi gitu. Sehingga artinya tidak bentrok sama arbaatun hurum tadi. Ya, gitu, Bu. Halo? Ya. Bingung. Ya. Bingung. Bingung apa pusing? Jadi gini aja, ini kan materi baru mungkin bagi Ibu ya. Kalau bagi saya juga waktu pertama dapat pengetahuan ini pusing juga, Bu, ngebul juga otak saya, Bu. Aduh, kok begini ya? Tapi setelah dijalankan, ternyata nggak ada apa-apa, Bu. Enak-enak aja, malah lebih enteng rasanya, Bu. Jadi kalau baca Quran, belajar Quran lebih happy, lebih enteng gitu dibanding sebelumnya. Ternyata, coba Ibu nanti cari di YouTube lah. Ada penjelasan begini. Daging itu, daging merah ya, daging hewan darat ya, mau kambing, mau sapi. Makanan buruk yang dianggap makanan terbaik gitu, Bu. Jadi daging atau daging merah, mau kambing, mau sapi, adalah makanan terburuk yang dianggap terbaik gitu. Coba ya kalimatnya, Bu. Makanan terburuk yang paling baik. Jadi terlalu banyak makan daging itu juga nggak bagus. Menurut kesehatan. Coba cek aja nanti di apa namanya? Di jurnal lah tentang daging. Dan kebiasaan makan daging itu baru populer 2000 tahun kemudian, Bu. 2000 tahun Masehi. Sebelumnya orang pada makannya makan sayur, buah-buahan gitu. Nah, karena musim paceklik, kemarau, ada hewan alternatif. Dulunya hewan tuh, dulu awalnya hewan tuh alternatif, makanan alternatif. Dan kalau Ibu baca Sirah Nabawiyah, Nabi itu nggak sering makan daging, sesekali saja, Bu. Sesekali Nabi makan daging, nggak sering. Gitu. Seringnya Nabi makan roti, minyak samin gitu, gandum, korma, jarang makan daging.
Nah, Quran ngajarin kita dalam setahun 4 bulan perek makan daging dulu. Hewan darat ya. Gitu. Ya hitung-hitung diet lah Bu ya. Orang mah vegetarian seumur-umur, tapi vegetarian seumur-umur kurang bagus juga. Karena kita tetap memerlukan daging juga, tapi ada batasnya gitu. Dibatasin. Gitu ya Bu ya. Kalau dianggap sanggup silakan lakukan. Kalau belum ya diniatin aja dulu. Mohon ampun belum bisa melaksanakan gitu aja Bu. Ya. Oke gimana Bun? Cukup? Diendapin dulu ya. Dicerna dulu gitu ya. Cerna, diendap. Nah, gitu. Ketiga boleh diungkapkan lagi. Oke, nanti diulang lagi nyambung ke kurban ya. Ya. Ya, gitu. Nanti biar nggak bentrok itunya pemahamannya ya. Gitu. Baik, terima kasih Bunda semuanya. Sudah jam 9.48, hampir jam 10 ya. Udah kelewat. Ya. Itu saja materi diskusi malam hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Kalau dianggap terlalu berat materinya diendepin dulu aja, jangan heboh. Santai aja. Kalau Ibu sanggup melaksanakan, laksanakan. Kalau nggak sanggup, mohon ampun aja kepada Allah. Ini bukan untuk diperdebatkan. Ya, ini untuk kita. Kalau Ibu niat nanti menjalankan Arba'atun Hurum, mulai Ramadan. Nggak makan daging. Ada orang nanya, bilang aja lagi puasa daging. Udah selesai. Nah, kalau debat panjang, wah capek Bu. Ya, tapi kalau masih belum bisa, ya tadi ya mudah-mudahan Allah memaafkan ya. Gitu. Mudah-mudahan buat diri sendiri aja dulu ya. Iya, saya juga belajar dari diri dan keluarga Bu. Keluarga juga ya akibatnya ya. Tapi anak-anak sudah tahu, anak, istri udah tahu Bu. Ini udah tahun ketiga nih. Sekarang tahun ketiga saya juga berusaha belajar menjalankan Arba'atun Hurum. Sejak Ramadan nggak makan daging. Tetangga pada nanya, apalagi pas Idul Kurban Bu. Nah, saya ganti motongnya 1 Muharram. Sekalian pas hari raya anak yatim, ya udah gitu, nggak apa-apa. Ya gitu ya. Nah gitu. Baik, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu semua. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih Ustazah, ilmunya Ustazah.